Nak, ayo nak, bangun nak. Bangun, jangan tinggalkan ibu sama bapak nak. Ibu gak sanggup bila harus hidup tanpa kamu. Ini semua salah ibu. Andai ibu gak ngasih obat kamu itu, mungkin kamu gak bakal seperti ini sekarang nak. Ibu minta maaf ya nak. Maafin ibu. Gimana bu kondisi Rehan? Dia nggak apa-apa kan bu? Dia baik-baik aja kan bu? Apa kata dokter bu tentang kondisinya? Maafin ibu ya pak, ini semua salah ibu. Gara-gara ibu kurang teliti, Rehan malah jadi seperti ini pak. Ibu memang bodoh. Oh, apa maksud ini bu? Kenapa ibu nyalain diri sendiri? Bukannya dia masuk rumah sakit karena malaria yang kambuh? Enggak pak, awalnya itu Rehan mengeluh sama ibu kalau dia nggak enak badan, perutnya sakit, mual-mual. Ibu pikir itu karena malaria kambuh kan pak. Karena waktu itu dia memang kesakitan, ibu mutusin buat beli obatnya di warung. Tapi yang dikasih malah obat kadaluarsa pak. Ibu bodoh banget karena nggak ngecek kapan expirednya. Dan habis itu Rehan langsung muntah-muntah pak. Mulutnya penuh dengan busa. Astagfirullah bu. Kamu ini kok bisa sih seceroboh itu? Harusnya kamu itu tenang bu, fokus, jangan panik kayak gitu. Ibu minta maaf ya pak. Ibu beneran gak sadar kalau itu kadaluarsa pak. Terus ini sekarang Rehan kenapa? Apa kata dokter bu? Dia sakit apa? Kata dokter akibat dari obat itu dia kena komplikasi pak. Dia kena gagal hati. Dia harus cepet-cepet dioperasi pak, biar nyawanya bisa diselamatkan. Dan biaya operasi itu sampai 200 juta pak. Apa? 200 juta? Mau cari kemana kita uang sebanyak itu bu? Kita ini cuma orang miskin. Bapak ini cuma penjual kerak telur keliling bu. Jangankan 200 juta bu, buat sehari-hari kita makan aja bapak udah pusing. Aduh, mau cari kemana lah uang sebanyak itu bu? Aduh. Tenang Wawan, tenang. Jangan langsung kebawa emosi. Berpikir, ini pasti ada solusinya. Tenang. Terus kata dokter berapa lama lagi bu Rehan masih bisa bertahan? 1 minggu pak. Setelah 1 minggu kemungkinan besar dia nggak bisa lagi diselamatkan. Oh, 1 minggu ya? Waktu yang sangat singkat. Ya udah kalau gitu kamu tenang dulu ya bu. Kamu fokus aja ngawasin Rehan di sini. Biar bapak yang usahain cari dananya. Bapak janji dalam waktu 1 minggu bapak pasti udah dapat uangnya. Rehan pasti bisa diselamatkan bu. Kerak telur. Lagi butuh dana untuk biaya berobat anak. Pak, mau beli kerak telurnya pak. Ayo dibeli pak. Saya lagi butuh dana soalnya anak saya harus operasi pak. Apaan sih pak? Kalau jualan gak laku tuh gak usah juga modus-modus anak mau operasi. Dari kalau anaknya operasi beneran mampus loh pak. Adanya ternyata jenis orang kayak gini ya. Jualan gak laku anak disebutin mau operasi. Amit. Tapi saya emang lagi butuh dana pak. Anak saya mau dioperasi. Dia kena gagal hati. Ayo pak dibeli dong pak kerak telur buatan saya pak. Halah alasan. Saya ini bukan orang bodoh pak. Saya ini sudah paham gelagat pedagang kayak bapak. Udah banyak noh di luaran sana orang-orang yang ngemis bawa anaknya. Katanya hidupnya susah lah, belum makan lah, butuh uang berobat lah macam-macam lah modusnya. Modus bapak ini udah ketahuan pak. Bapak salah satu dari mereka. Dasar pedagang licik. Astagfirullahaladzim. Saya ini beneran jujur pak. Anak saya butuh biaya buat operasi. Ya udah gini aja. Kalau bapak emang nggak percaya, saya jual murah deh pak. Kerak telurnya 10.000 yang penting laku. Kalau saya bilang enggak ya enggak. Ngapain sih make maksa-maksa segala? Mana make sok jualan harga murah lagi. Ini pasti make telur busuk kan? Atau malah kelapanya yang make kelapa busuk. Halah udah ketahuan modusmu itu. Udahlah saya pergi dulu. Jangan coba nawar-nawarin saya lagi ya. Aduh, lanjut nyari pelanggan lain aja lah. Kerak telur. Lagi butuh dana untuk biaya berobat anak.
mau beli kerak telurnya Bu. Murah loh Bu, saya jual murah buat biaya pengobatan anak saya Bu. Kerak telur? Berapaan emang satunya Pak? Wah, ibu mau? Kalau biasanya saya jual 20.000, sama ibu saya jual murah aja deh. Saya kasih 15 Bu. Gimana? Ibu mau berapa porsi? 5 porsi, 10 porsi? Buat biaya pengobatan anak saya Bu. Wih, kayaknya bapak ini emang beneran butuh nih. Dari suaranya aja, ngomongnya aja sampai cepet getar-getar gitu. Bisa kali nih dimanfaatin. Aduh, saya emang lagi pengen banget sih Pak makan kerak telur. Jadi Bu, Tapi kalau harganya 15 mah masih gak masuk Pak buat saya. Harganya masih mahal Pak kalau segitu. Gak jadi deh, saya mau beli 10 porsi. 10 porsi? Ibu beneran mau beli 10 porsi? Kalau ibu emang beneran mau beli segitu, bisa deh bisa. Saya kurangin lagi Bu harganya. Kalau jadi 10.000 gimana Bu? Masih kemahalan gak Bu buat ibu? Ya Allah, aku ikhlas harus jual rugi. Ini semua demi biaya operasi anakku. Apalagi di zaman sekarang, nyari peminat kerak telur ini sulit sekali ya Allah. 10.000 ya? Aduh, nanggung banget sih Pak nurunnya. Saya sih masih agak keberatan nih Pak dengan harganya. Soalnya kan kalau uang segitu saya udah bisa beli seblak 1 porsi. Apa aku beli seblak aja ya? Gak usah beli kerak telur. Jangan gitu dong Bu. Saya ini lagi butuh banget ini. Ya udah deh, kalau segitu emang kemahalan buat ibu. Ibu mintanya harga berapa? Nanti saya pertimbangkan. Kalau 5.000 sih gak mungkin ya. Masa iya beli kerak telur harga 5.000? Kalau jadi 8.000 gimana? Nanti saya beli deh 10 porsi kerak telurnya. Lumayan kan untuk biaya pengobatan anak bapak. Ya udah deh Bu, gak apa-apa. Saya terima kerak telurnya harga 8.000. Tunggu bentar ya Bu, saya buatin dulu kerak telurnya. Oke, saya tungguin kok Pak, tenang aja. Kenakan dia sama aku. Kalau urusan orang lagi butuh mah kecil. Dikeruk sampai miskin juga pasti bisa. Namanya orang lagi butuh kan, apa aja pasti bakalan dilakuin. Hehehe. 30 menit kemudian. Ini Bu, 10 porsi kerak telurnya. Semuanya jadi 80.000 ya Bu totalnya. Iya Pak, makasih. Ini uangnya 100.000 ya. Masih ada kembalian 20.000. Ini Bu, ada uang 100.000 Bu. Terus kenapa kalau saya punya 100.000 merasa nyesel karena udah nurunin harga? Kan bapak sendiri kan yang udah sepakat sama saya. Jadi gak ada alasan dong buat gak ngembaliin uang 20.000 saya. Mana sini Pak kembaliannya? Saya masih mau beli seblak nih 2 bungkus. Ya Allah, tega banget ya orang seperti ibu ini. Dia memanfaatkan kesulitanku untuk memenuhi nafsu egoisnya. Iya ya Bu, ini ya Bu kembaliannya. Makasih udah beli kerak telur buatan saya. Ya sama-sama. Dah ya, saya pergi dulu. Dah Pak, makasih banyak 10 porsi kerak telurnya. Astagfirullahaladzim. Semoga aja ibu itu lekas diberikan hidayah. Amin. Gimana Pak? Bapak udah dapat uang operasinya? Belum Bu, tapi Bapak udah usaha semaksimal mungkin. Bapak juga udah terpaksa ngejual kerak telurnya dengan harga murah Bu. Bapak jual rugi Bu, biar ada yang beli nih. Uang hasil jualan Bapak hari ini ada 300.000 total semuanya. Itu pun Bapak masih harus nombok 50.000 Bu. Aduh, masih banyak banget ya Pak kurangnya. Kalau sehari cuma segini dalam 1 minggu ke depan, kita cuma dapat 2.100.000 Pak. Uangnya masih kurang banyak, 197 juta lagi. Aduh, gimana ya Pak? Ibu takut anak kita nggak bisa dioperasi. Bu, coba besok ibu ngomong sama dokter. Bisa nggak kira-kira uang 300 itu dijadikan DP dulu? Nanti seiring berjalannya waktu kita cicil deh sampai lunas. Gimana Bu? Besok ibu omongin ya Bu. Iya Pak, besok ibu omongin yang sama dokternya. Semoga aja dokternya bisa nerima usulan kita, sehingga Ryan bisa dioperasi Pak secepat mungkin. Amin. Amin. Udah jual murah, jual rugi cuma dapat 300.000 satu hari. 1 minggu cuma terkumpul uang 2.100.000. Itu pun kalau konsisten dapat segitu terus. Kalau enggak bisa lebih sedikit lagi aku dapatnya. Aduh, masih banyak banget ya kekurangannya. Kalau dicicil dengan pendapatan konstan 656 hari baru bisa lunas 2 tahun lagi ya. Aduh, gimana ya caranya bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat?
lama banget ya si Tony ini datangnya. Udah setengah jam aku nungguin, tapi belum datang-datang juga. Wan, sorry gua telat. Maklum lah tadi kena macet gua di jalan. Ada apa nih ngomong-ngomong? Tumben lu ngajak gua ketemuan. Apa masalahnya? Butuh bantuan ya lu sama gua? Ya kan? Sudah kelihatan nih dari mukanya yang kusut. Oh, Teke, tahu aja kamu Ton. Ceritalah cerita masalah apa yang lu lagi alamin sekarang. Kali aja gua bisa bantuin kan meringankannya. Jadi anakku itu kena komplikasi Ton, gagal hati Ton. Biaya operasinya sampai 200 juta rupiah. Aku mana punya uang sebanyak itu Ton. Sedangkan aku terus berpacu sama waktu untuk mendapatkan uang 200 juta itu. Kalau gagal anakku kemungkinan kecil bisa diselamatkan. Oh, jadi begitu. Kamu bisa bantuin aku nggak Ton? Kamu kan sahabat aku dari dulu. Dulu kita sama-sama jualan kerak telur waktu di kota. Kamu kan sekarang udah jadi orang kaya. Kamu pasti bisa bantuin aku ya Ton. Ya emang sih kalau kita itu sahabatan. Dulu waktu kita sulit, kita sering jualan kerak telur bareng. Tapi sekarang situasinya sudah berubah Wan. Gua jadi orang kaya dan lu masih jadi orang miskin. Ton, tolonglah, cuma kamu yang bisa bantuin aku. Lu mah gak bisa melihat gua pamerin keberhasilan. Ya gua bakalan bantuin lu kok. Tapi bukan bantuin uang lo ya. Gua bakalan bantuin tenaga. Tenaga? Iya, lu tahu kan sekarang gua itu orang kaya. Nah asal lu tahu, kekayaan gue sekarang ini gak murni dari keringat gue sendiri, tapi ada andil dari bantuan jin. Ya lu taulah maksud gue apa. Ton, jangan-jangan apa yang kamu maksud dengan bantuan jin itu pesugihan ya Ton? Jadi selama ini semua kekayaan yang kamu dapatkan itu hasil dari pesugihan? Yoi, gue memang gak bisa bantuin lu Dana. Tapi kalau lu mau ikut pesugihan, gue siap kok mengantarkan lu ke mana aja. Bahkan kalau lu mau pergi ke tempat dulu gua pesugihan, gua juga akan mengantarkan lu ke sana. Gimana? Lu mau gak terima bantuan dari gua? Astagfirullahaladzim, pesugihan itu kan syirik Ton, gak boleh sama agama. Kamu itu menduakan Tuhan tahu nggak? Sadar Ton, sadar, bisa masuk neraka kita nanti. Ya terserah lu aja sih. Gua juga gak maksa kok. Kalau lu pengen hidup susah terus, lu pengen anak lu mati gara-gara gagal hati, ya silahkan aja gak apa-apa. Bukan masalah gua juga kok. Tapi kalau lu mau ikut pesugihan, cuma itu yang bisa gua bantu. Pikir-pikir lagi ya Wan, semua keputusan ada di elu. Aduh, pesugihan ya? Gimana dong ini? Emangnya gak ada cara lain apa selain pesugihan? Logikanya sih, mana ada cara dapetin uang cepat selain pesugihan? Kalau emang itu satu-satunya cara, mau gak maulah aku harus melakukannya. Ini semua demi Rehan, ini semua demi menjaga senyumnya ibu. Bu, maafin Bapak ya. Bapak tahu ini salah, tapi Bapak gak punya pilihan lagi Bu. Bapak udah berusaha semaksimal mungkin. Maafin Bapak ya Bu, Bapak sirik. Bapak minta maaf. Jadi gimana? Mau maju apa mundur? Ayo Ton, aku maju. Cuma ini satu-satunya cara untuk nyelamatin nyawa anakku. Nah sip, itu baru sahabat gua. Biar pikir cemerlang, maju ke depan. Masa gua kaya, hidup lu miskin terus? Jangan ya Wan, jangan. Sudah kalau begitu, ayo masuk ke dalam mobil. Gua bakalan antar lu ke tempat pesugihan itu. Ayo. Jangan pergi Pak, jangan pergi. Jangan pergi Pak, Ibu mohon. Akhirnya sampai juga kita Wan, di rumah dukun yang gua maksud itu Wan. Dulu waktu gua miskin, ya gua pesugihannya dibantu mbah ini. Orangnya sakti mandraguna, dijamin bakalan kaya dah lu, kayak gua. Haha, yaudah ayo kita masuk. Ada apa? Ada perlu apa kamu datang kemari? Kamu tahu kan akibat dari perbuatanmu nanti? Kamu tidak hanya kehilangan agama, tapi bisa juga kehilangan jiwa ataupun nyawa. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk menanggung semua itu? Ya Mbah, saya sudah tahu apa akibatnya dan saya siap menerima apapun resikonya. Mata yang bagus, saya suka. Mata itu adalah mata yang siap kehilangan apapun. Kamu telah memantapkan tekadmu. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai ritual pesugihannya. Pertama, berikan 1 tetes darahmu ke dalam periuk ini. Kemudian berikan ludahmu ke dalam periuk ini juga.
Goblok, cah gendeng. Kenapa muka saya kamu ludahin juga, hah? Mau mati kamu di tangan saya? Enggak Mbah, maaf. Saya tadi kebablasan. Saya gak nyangka kalau ludahnya bakalan kena muka Mbah. Maafin saya Mbah. Maafin saya mohon Mbah. Ah, sudahlah. Sekarang kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Aduk ludah dan darah itu dengan tanganmu sendiri. Oh, ya, humba, kimoy ciwa. Jaranggut renyah. Aduk. Baiklah, ritual pesugihan sudah selesai kita lakukan. Gunakan periuk itu untuk memasak kerak telur. Dengan begitu uang yang didapatkan akan jadi berlipat ganda. Dan kamu akan menjadi orang yang kaya. Paham kamu? Paham Mbah, paham. Akhirnya aku bisa nyelamatin nyawa anakku. Aku bisa menjadi orang kaya. Jangan senang dulu. Ada hal lain yang harus kamu patuhi dalam pesugihan ini, yaitu tentang 2 pantangan larangannya. Pertama, jangan biarkan orang lain memegang periuk itu. Dan yang kedua, jangan sampai periuk itu jatuh ke tanah. Jika tidak, kamu akan menerima akibatnya. Ingat itu baik-baik. Baik Mbah, siap. Saya pasti akan mematuhi pantangan itu dengan baik. Jadi berapa Pak kerak telur pesanan saya? Ini waktunya pembalasan. Oh, itu punya ibu. Semua totalnya jadi 300.000 ya Bu biayanya. Oh iya, ini uangnya Pak. Pas ya Pak, 300.000. Makasih banyak. Ya Bu, sama-sama. Syukurin kamu kena karma sekarang sama saya. Pesanan saya mana Pak? Udah jadi belum? Saya udah capek nih nungguin terus. Masa 10 porsi dari tadi belum jadi juga? Iya nih Pak. Pesanan saya juga mana? Cepetan dong bikinnya. Saya udah lapar nih, pengen makan. Ya, sabar ya semuanya, sabar. Ini lagi dibuatin kok. Sekarang tinggal nunggu aja uang ini jadi berlipat ganda. Baru kemudian aku bisa menebus semua biaya operasi itu. Dok, ini uang 200 jutanya untuk biaya operasi anak saya yang mengalami gagal hati. Karena uangnya sudah ada, cepat lakukan tindakan operasi segera dan tolong selamatkan nyawa anak saya ya Dok. Baik Pak, baik. Karena syarat administrasi sudah terpenuhi, maka kami akan melakukan tindakan operasi sekarang juga. Mohon tunggu kabar baik dari saya ya Pak. Bagaimana perkembangan detak jantungnya pasien? Detak jantung aman Dok, dan terus mengalami kenaikan. Bagus, kalau begitu operasi ini berhasil. Operasi ini selesai. Alhamdulillah, akhirnya anak ini bisa diselamatkan. Bu, Ibu denger kan Bu, operasinya udah selesai dan detak jantung Rehan udah stabil. Akhirnya Bu, Rehan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Iya Pak. 1 minggu kemudian. Bu, Papa mana? Bapak belum pulang juga Bu dari beli makanannya. Rehan lapar loh Bu, pengen makan. Tunggu bentar ya nak, bentar lagi bapakmu pulang kok. Tapi Rehan udah lapar banget Bu. Perut Rehan sakit dan udah gak kuat lagi. Ayo kita masak Bu di dapur. Kan bisa aja disambi telur ceplok sambil nungguin Bapak. Nanti kalau Bapak datang, Rehan tinggal nambah aja deh. Makan yang banyak. Kita masuk ya Bu di dapur. Gimana ya? Yaudah deh, karena kamu lapar banget, ayo kita pergi ke dapur. Ibu bakalan masak telur ceplok kesukaan kamu. Asik, masak telur ceplok, masak telur ceplok, masak telur ceplok, masak telur ceplok. Udah lama banget aku gak makan masakan ibu. Rasanya pasti enak banget. Wajannya mana ya? Gak ada wajan nih nak. Kita pakai periuk ini aja kali ya. Ya Bu, gak apa-apa. Ayo kita masak. Asik, masak yang banyak ya Bu, biar Bapak bisa nyicipin juga.
Ngantuk banget ini mata. Gak kuat lagi deh rasanya. Pak, awas pak, ada angkot oleng pak. Oh tidak!